Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita masih bisa mengikuti Paskah di tahun 2026. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati karya keselamatan, penebusan yang diberikan oleh Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Jumat kemarin kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Kenapa kita harus memperingati kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Karena di sana ada kuasa darah Yesus yang menyelamatkan. Ada kuasa darah Yesus yang menebus setiap dosa-dosa kita. Dia hari ini kita merayakan kebangkitannya. Ia sudah mengalahkan dosa, bahkan dia mengalahkan maut untuk kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini setelah kita melihat betapa besar cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita semakin setia, kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin mentaati segala perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Karena dia yang telah bangkit, mengalahkan maut, masih memberikan kita hidup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita mempunyai komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dengan Tuhan kita. Sekali kita ikut Tuhan, maka selamanya kita tetap ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, yang terambil dari Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, dari Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya dalam hati masing-masing. Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebagaimana Bapa kita, Yesus Kristus, yang mati, menderita, melewati jalan Via Dolorosa, Bapak Ibu Saudara, demi kita, anak-anaknya. Namun Bapak Ibu Saudara, kematiannya di atas kayu salib bukanlah akhir dari segalanya. Kematiannya di atas kayu salib membawakan kepada kita mahkota kemuliaan. Ya, videonya kita akan melihat cuplikan video. Kita melihat betapa Tuhan mengasihi kita. Ia bangkit untuk kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, video tadi mengingatkan kita akan cinta Tuhan yang begitu besar. Sebenarnya tidak layak untuk kita menerima keselamatan itu. Tetapi karena cintanya yang begitu besar, Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus melewati jalan Via Dolorosa yang begitu mengerikan, bahkan sampai Dia mati di atas kayu salib. Namun hari ini kita melihat bahwa ada bukti kasih Tuhan, yaitu kebangkitannya, keselamatan yang diberikan kepada kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa kayu salib adalah akhir dari segalanya. Tetapi di sini mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kayu salib bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi lewat salib itulah membawakan kepada kita mahkota kemuliaan. Maka tema kita saat ini Bapak Ibu Saudara adalah no cross, no crown. Tiada salib, tiada mahkota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca perenungan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 di sana menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapa di sorga meninggikan Yesus dengan mengaruniakan nama di atas segala nama. Yang di dalam nama itulah bertekuk lutut semua makhluk di atas langit, di bumi, di bawah bumi, dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah mahkota yang diterima oleh Yesus Kristus. Ketika Dia mati di atas kayu salib oleh karena ketaatannya, maka mahkota itu diterima setelah ada salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa sampai Bapa di sorga begitu meninggikan Yesus? Bahkan memberikan mahkota yang begitu luar biasa kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-8 di sana jelas, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana memperlihatkan kepada kita karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kenapa sampai mati di atas kayu salib? Karena ketaatannya. Karena ketaatannya kepada Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat seandainya Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka hari ini tidak ada kebangkitan. Seandainya Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka kita sendirilah yang akan menanggung dosa itu. Kita sendirilah yang akan menanggung akibat dari perbuatan kita. Kita sendirilah yang akan disalibkan, yang akan menanggung segala penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Tetapi karena ketaatannya kepada Yesus, karena ketaatannya kepada Allah, di sana Dia memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk kita manusia. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah pantas untuk menerima keselamatan itu? Kalau kita mengoreksi diri kita, apakah kita sudah layak untuk menerima keselamatan itu? Mari kita melihat diri kita. Selama kita hidup, apakah kita sudah pantas menerima pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita? Kalau bukan ketaatannya kepada Allah, kalau bukan kasihnya kepada kita, kalau bukan karena Dia mencintai kita, maka kita sendiri yang akan menanggung penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu kematian Tuhan Yesus di kayu salib dianggap sebuah hal yang menyenangkan bagi para pembesar-pembesar Yahudi pada saat itu. Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahkan iblis. Mereka bersorak karena mereka merasa bahwa mereka ini berhasil menyalibkan Yesus. Mereka
mereka merasa bahwa mereka ini sudah hebat. Mereka merasa bahwa mereka sudah sangat senang karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di sana adalah sebuah prank, ya. Kalau dalam kata sehari-hari, kubiarkan saja dulu kamu senang-senang sekarang. Kamu melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, senang saja dulu. Tidak apa-apa. Tetapi akan kutunjukkan pada hari yang ketiga, hari ini, kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia bangkit, buktinya bahwa mahkota itu sudah menjadi milik Yesus. Karena setelah Ia tersalib, maka di situ ada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, di pemandangan Tuhan, salib itu adalah sebuah kemuliaan. Tetapi pada saat itu di pemandangan manusia, salib itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Salib itu adalah sebuah hal kebodohan. Karena yang harus disalibkan itu adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, orang yang benar-benar jahat. Tapi karena Yesus Kristus sama sekali tidak berdosa, Dia disalibkan, tetapi Dia bangkit. Di balik salib ada mahkota di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita saat ini tidak dipungkiri bahwa kita sedang memikul salib, atau kita sudah melalui banyak salib, atau mungkin saat ini kita sedang bergumul tentang salib yang kita pikul. Salib itu mungkin berupa pergumulan kita, berupa masalah kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak senang karena kita ikut Tuhan. Orang-orang di sekitar kita membenci kita oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar kita tidak menyukai kita oleh karena kita ini rajin beribadah. Itulah salib yang harus kita pikul. Katakan tidak apa-apa. Katakan tidak apa-apa kalau misalnya orang tidak sama sekali melihat perjuangan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di balik salib itu ada mahkota yang disediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menolak salib. Jangan pernah kita menolak yang namanya salib, ya. Karena Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa ketika Ia telah menerima salib, maka ada mahkota yang diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib yang harus kita pikul memang sangat berat, tidak mudah. Tidak mudah kita berhadapan dengan orang yang tidak menerima. Tidak mudah kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya kepada kita ketika kita menyampaikan Injil. Tidak mudah ketika kita tidak diterima oleh orang-orang, oleh karena kita hidup jujur, hidup taat di hadapan Tuhan. Sangat tidak mudah, rasanya ingin menyerah. Tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita harus terus maju, menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan pernah pudar oleh karena hanya salib kecil yang kita pikul. Yesus Kristus telah membuktikan kepada kita banyak hal yang kita alami mungkin di dunia ini, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita mau ikut Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika dia ikut Tuhan hidupnya akan baik-baik saja. Ketika dia ikut Tuhan hidupnya akan sukses, bahagia, dan lain sebagainya, dia akan kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut Tuhan, kita harus siap memikul salib. Ya, kita harus siap sedia menerima setiap apa ujian yang akan kita hadapi. Karena dari situlah kita membuktikan bahwa kita mau sungguh-sungguh bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya zaman sekarang banyak orang yang hanya menginginkan mahkota. Ya, banyak orang yang hanya menginginkan keberhasilan.
Banyak orang yang hanya menginginkan kesuksesan. Banyak orang yang hanya menginginkan hidupnya nyaman. Ya. Tetapi sedikit orang yang mau memikul salib. Sedikit orang yang mau merendahkan dirinya. Sedikit orang yang mau maju di dalam Kristus. Karena yang menjadi tujuan hidupnya adalah mahkota, bukan salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di sini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus Sang Raja di atas segala raja. Ya. Dia mendapatkan mahkota justru setelah melewati salib. Ketika kita mau hidup supaya kita bisa selamat mendapatkan hidup yang kekal, maka kita harus melewati yang namanya salib dulu. Tidak ada manusia ketika dia percaya kepada Tuhan, mulutnya berkata dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia langsung masuk surga. Tetapi ada hal-hal yang harus dilewati berupa salib. Mungkin penderitaan ketika ikut Tuhan, mungkin sakit penyakit ketika ikut Tuhan, mungkin kesusahan ketika ikut Tuhan, itu yang harus kita pikul. Jangan kita hanya mencari nyaman saja, jangan kita hanya mencari yang baik saja. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, maka kita harus siap sedia memikul salib. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi pola pikir kehidupan orang Kristen. Jalan menuju salib, jalan menuju kemuliaan, maka kita harus melewati salib. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu? Kalau Yesus memberikan kita teladan, ia sampai mati di atas kayu salib, ya, bahkan dia bangkit, kemudian dia mendapatkan mahkota, maka kita juga harus meneladani Yesus. Bukan berarti kita harus mati di atas kayu salib juga, tidak. Tetapi bagaimana kita mau bertahan ketika kita diuji, ketika kita mau melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus apa yang perlu kita teladani daripada Yesus? Poin yang pertama adalah kesediaan melepaskan hak. Ya. Poin yang pertama adalah kesediaan melepaskan hak di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan pada ayatnya yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ada mahkota, di sana ada pengosongan diri. Yesus adalah anak Allah, namun ia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Tetapi ia melepaskan jubah kemuliaannya dan mengenakan rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, arti dari mengosongkan dirinya ini merujuk pada tindakan Yesus melepaskan hak-hak istimewa sebagai Allah. Atau dengan kata lain, ia melepaskan jubah kemuliaannya secara sukarela, tidak dipaksa. Oleh karena dia melihat bahwa manusia, kita ini perlu diselamatkan, harus diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kemudian ia mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk apa? Ya. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu buktinya bahwa ia merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib dimulai saat kita berhenti mementingkan diri kita sendiri. Kristus tidak menggenggam statusnya sebagai anak Allah, tetapi ia melepaskannya demi keselamatan kita. Hari ini ia bangkit dan kita selamat. Kita telah ditebus ketika ia merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, mampukah kita merendahkan diri kita? Mampukah kita taat, setia sampai mati bagi Tuhan? Mampukah kita melepaskan keegoisan kita? Mampukah kita melepaskan kesombongan kita? Mampukah kita melepaskan hak-hak kita yang menjadi kebanggaan kita di dunia ini?
Atau kita malah mempertahankan. Kita merasa bahwa kita hebat. Kita merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar daripada Yesus. Dia melepaskan haknya sebagai Allah untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus disalib demi dosa kita, tangannya terbuka. Artinya di sana tidak ada yang bisa ia pegang. Tidak ada lagi yang bisa digapai di sana. Tetapi dia membuka tangannya. Itu artinya dia berserah. Itu artinya dia berserah atas dosa kita. Dia mau membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Dia berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini, apa yang menjadi pegangan kita? Hak-hak kita? Mampukah kita melepaskan itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Mampukah kita melepaskan dosa-dosa kita yang menjadi kebanggaan kita di dunia ini? Mampukah kita meninggalkan dosa-dosa yang menjadi kebiasaan kita di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak akan pernah memakai mahkota surgawi jika kita masih terlalu erat menggenggam ego kita, kesombongan kita, dan hak-hak pribadi kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk tidak selalu menuntut untuk kita dihormati. Belajarlah untuk kita merendahkan diri kita. Belajarlah untuk kita tidak menuntut orang lain memuji kita atau melihat apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi belajarlah untuk memberi ruang bagi orang lain. Untuk diselamatkan, untuk dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah melepaskan haknya sebagai anak Allah, di sana kita melihat ada ketaatan sampai titik terendah. Pada ayat yang ke-8, maka poin yang kedua adalah ketaatan sampai titik terendah. Di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memakai tanda salib, entah itu di leher, di telinga, atau pajangan-pajangan di mobil, di rumah. Bahkan ada orang yang sampai tato badannya dengan tanda salib. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa salib itu bukanlah hanya sekedar hiasan semata. Salib itu merupakan ketaatan yang radikal yang Allah berikan untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa dari salib itu kita mendapatkan keselamatan. Dari salib itu kita mendapatkan mahkota. Dari salib itu kita mendapatkan penebusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiada salib, tiada mahkota. Tiada salib ini artinya kita tidak menolak ketaatan. Kita tidak menolak yang namanya taat untuk kita melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah menolak salib. Dia berserah. Ketika dia dihina, difitnah dan lain sebagainya, dia tidak membalas. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kita manusia berdosa ini, kita manusia yang berdosa ini tidak mampu menanggung dosa kita. Maka dia sendirilah yang akan menanggung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang hanya mau taat saat berkat itu datang. Banyak orang Kristen yang hanya mau taat ketika mahkota itu datang, tetapi mundur saat ujian itu tiba. Yesus memilih titik terendah agar ia bisa mengangkat kita sampai ke titik tertinggi, yaitu hari ini.
Ia bangkit untuk mengangkat kita ke titik tertinggi. Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang sejati tidak memiliki batas sampai di sini saja saya taat. Tidak. Tetapi ketaatan sejati, ketaatan sampai tuntas. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia taat sampai tuntas, sampai selesai menyelamatkan dosa kita. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita tetap setia melayani saat keadaan kita sedang sulit? Apakah kita tetap sedia melayani ketika kita sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita hanya bersedia melayani ketika hidup kita ini baik-baik saja, ketika hidup kita ini nyaman, ketika hidup kita layak untuk melayani? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan mahkota harus siap terima salib. Kita harus siap menerima apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah mundur ketika salib itu datang, tapi maju untuk kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan tidak apa-apa kalau salib itu datang. Datang saja, karena dari situ membuat iman kita semakin bertumbuh. Membuat iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena tanpa salib maka tidak ada mahkota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa melewati salib, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus benar-benar bersandar kepada Dia. Kita harus benar-benar tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita melepaskan hak-hak kita dalam hidup kita. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima di sana berkata, Amsal 3 ayat yang kelima, bagaimana ketika kita harus berserah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita diberikan hikmat untuk kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi hanya kita bersandar kepada Yesus. Kita mau berserah kepada Dia, sama seperti Dia berserah untuk dosa-dosa kita. Sama seperti Dia berserah kepada Allah untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika salib itu datang, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan kita melihat ke kiri atau ke kanan, adakah yang bisa menolong saya? Jangan kita melihat atau kita mengharapkan daripada orang lain, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan ketika salib itu datang. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua di sana berkata, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat yang kedua. Di sana kita melihat bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika salib itu datang, kita harus memandang Yesus. Mata kita tertuju kepada Dia, sehingga kita tidak merasa bahwa kita ini bisa melakukannya tanpa Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mengharapkan orang-orang atau mengharapkan apa yang kita punya, kekuasaan yang kita punya, kita mampu selamat. Tidak. Kita hanya memandang kepada Tuhan ketika salib itu datang. Agar kita tetap bersuka cita, agar kita tetap damai ketika salib itu datang dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita harus rendah hati. Di ayat yang ke-8, ketika salib itu datang, kita harus belajar merendahkan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berserah kepada Tuhan.
Kita fokus kepada Dia dan kita harus hidup sebagai orang yang rendah hati seperti Kristus. Ya, Ia mampu sampai di titik terendah sekalipun oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Kemudian ketika Dia sudah sampai di titik terendah, Bapak Ibu Saudara, ketika Dia sudah mati, bahkan Dia bangkit, di sana ada upah dari Allah, yaitu mahkota. Di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah mahkota yang diterima oleh Yesus Kristus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah mahkota yang diterima oleh Yesus ketika Dia taat sampai di titik terendah. Bapak Ibu Saudara, upah dari Allah yaitu mahkota bukanlah usaha manusia, tetapi dari Allah itu sendiri. Karena ada salib, maka ada mahkota. Ya, di ayat yang ke-9 dimulai dengan kata itulah sebabnya. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, mahkota yang Yesus terima adalah nama di atas segala nama. Ya. Kemuliaan Yesus yang diterima atau yang dihasilkan bukanlah hasil dari mempromosikan dirinya. Bukanlah hasil yang mempromosikan dirinya, Bapak Ibu Saudara, melainkan hasil dari peninggian Allah itu sendiri atas ketaatan Yesus. Mampukah kita taat sampai mati, Bapak Ibu Saudara? Atau jangan sampai ketika pergumulan kecil saja datang kita sudah mulai ciut, kita sudah mulai down, kita tidak mau lagi berjuang di dalam Kristus. Kita mau mundur, keluar sajalah, percuma saya ikut Tuhan. Percuma saya rajin ke gereja, percuma saya baca Alkitab, percuma saya menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi kok masalah ini datang silih berganti? Itu bukanlah ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan yang dimaksud adalah ketika kita diperhadapkan dengan salib, kita harus tetap setia sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir jika dunia tidak melihat pelayananmu. Jangan khawatir jika dunia tidak melihat kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Jangan khawatir jika dunia tidak melihat kejujuranmu, ketaatanmu di dalam Tuhan. Tetapi jika kita setia dengan sungguh sampai kapanpun, maka Allah sendirilah yang akan memasangkan mahkota itu pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus pada proses Tuhan dalam hidup kita. Dengan setia, dan biarkanlah Allah yang mengatur bagian mahkota bagi kita. Di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Di sana berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika kita katakan kita mengikut Tuhan, jika kita katakan kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita. Jangan menganggap diri kita hebat, jangan menganggap diri kita mampu, jangan menganggap diri kita kuat tanpa Tuhan. Tapi akuilah Tuhan dalam setiap laku kita. Kita harus siap memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Pergumulan setiap hari datang kepada kita. Penderitaan setiap hari datang kepada kita. Dia tidak memilih ketika kita baik-baik dulu kemudian salib itu datang, tetapi setiap hari kita harus siap sedia. Karena Yesus mengatakan kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya ketika kita memikul salib, di sana harus ada ketaatan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan walaupun salib itu berat, salib itu susah, tapi kita harus tetap taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita sudah benar-benar mau taat kepada Tuhan, ya. Ketika kita sudah bersedia melepaskan hak kita, bersedia melepaskan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus taat sampai kapanpun. Kita harus siap sedia taat kepada Tuhan apapun yang menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Maka kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Allah itu sendiri. Maka kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya mencari mujizat dan kenyamanan atau mahkota, tetapi menolak pembentukan atau pengorbanan atau salib. Ingatlah ada dari Roma 8 ayat yang ke-17 bagian akhir Bapak Ibu Saudara. Itulah prinsip kerajaan Allah. Di Roma 8 ayat yang ke-17. Di sana dia mengatakan bahwa, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita miliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita berani pikul salib untuk menerima mahkota abadi. No cross, no crown. Tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah pergumulan yang kita hadapi, tetaplah setia, tetaplah rendah hati, tetaplah taat dan menerima, tetaplah maju di dalam Tuhan. Karena dari itulah kita mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita layani Tuhan seumur hidup kita sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Kita layani Dia tanpa melihat apapun yang menguntungkan di dunia ini. Tapi kita layani Dia dengan segenap hati kita. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kita lepaskan yang menjadi hak kita, yang menjadi kebanggaan kita di atas dunia ini. Tapi marilah kita taat sampai akhir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saya undang pemusik dan juga WL. Kita mau nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kita mau sampaikan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau taat sampai akhir. Kita mau setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kemuliaan. Tetaplah setia dalam proses dan percayalah kepada Tuhan. Sebab setiap penderitaan yang dijalani dengan iman, maka akan berbuah mahkota kehidupan pada waktunya. Kita mau katakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Apapun yang akan kita alami, apapun yang menjadi pergumulan kita, katakan sama Tuhan, kita mau setia sampai akhir. Jangan sampai masalah atau dosa itu yang akan menghalangi kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi katakan sungguh-sungguh, ku mau setia sampai